Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sultan Al-Haq, NPM 242525522400013, kelas A2 2023, Kabupaten Magelang, program studi S2 Pendidikan Dasar. Saya ingin presentasikan tugas mandiri dari mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD dengan tugas 3, yaitu analisis prinsip pengembangan kurikulum. Dengan perintahnya yaitu berdasarkan materi perkuliahan pada minggu lalu telah dijelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum itu setidaknya harus memenuhi serta memperhatikan beberapa prinsip, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis. Pengembangan kurikulum ini memang adalah sebuah proses yang kompleks, ya, yang sangat memerlukan perhatian pada berbagai prinsip tersebut untuk memastikan bahwa kurikulum yang nantinya dihasilkan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik serta relevan dengan perkembangan zaman. Adapun kajian dan analisis dari karakteristik kurikulum merdeka di sekolah dasar, itu yang pertama berdasarkan prinsip relevansinya. Kurikulum merdeka ini memang dirancang agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik, ya. Jadi kurikulum ini memang diharapkan dapat mendorong pembelajaran itu bisa dilaksanakan berbasis proyek yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Harapannya dari kegiatan tersebut adalah siswa memiliki keterampilan yang keterampilan tersebut membuat siswa itu lebih mandiri, lebih siap untuk hidup di masyarakat yang akan datang. Penggunaan belajaran berbasis proyek itu contoh sederhananya misalnya dalam proyek P5 itu ada mengolah sampah, kemudian ada juga misalnya tentang berkebun. Nah, itu disesuaikan dengan konteks yang ada di lingkungan siswa. Sehingga menurut saya kurikulum merdeka ini sudah memenuhi prinsip relevansi karena materi yang diajarkan lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Menurut saya kurikulum merdeka memberikan banyak kebebasan, ya, pada guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik dan kondisi lingkungan sekitar atau kondisi lokal. Contohnya misalnya ketika guru akan melaksanakan pembelajaran, maka sebaiknya ya guru memilih materi yang paling relevan bagi peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas dan lingkungan sekolahnya. Jadi kurikulum merdeka sangat fleksibel yang memungkinkan adaptasi dari lingkungan sekitar dan pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kontinuitas. Jadi kurikulum merdeka ini memang benar-benar dirancang dan perhatikan keberlangsungan pembelajaran dari jenjang yang lebih rendah
hingga yang lebih tinggi, tapi ini juga implementasinya harus masih memerlukan penyelarasan ya, antar jenjang, sehingga materi-materi yang diajarkan di setiap jenjangnya itu bisa berkesinambungan, saling melengkapi untuk materi yang pada jenjang yang akan datang. Misalnya contoh konkretnya, misalnya padanya modul ajar yang dirancang di setiap jenjang. Dalam modul ajar ini tentu walaupun capaiannya itu sama, tapi ada indikator-indikator yang berbeda. Jadi indikatornya itu semakin meningkat. Nah, penjelasan ini juga masih memerlukan upaya lebih baik dari guru, upaya yang lebih banyak dari guru. Jadi menurut saya secara prinsip kontinuitasnya ini, kurikulum merdeka sudah masuk ya. Jadi dalam walaupun implementasi di lapangan masih perlu penyelarasan yang lebih baik. Selanjutnya adalah prinsip efektivitas. Jadi kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan kompetensi dan keterampilan, bukan hanya penguasaan materi. Hal ini juga harapannya dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Misalnya penerapan asesmen formatif yang berkelanjutan, ini dapat memantau perkembangan peserta didik secara mendetail. Sehingga menurut saya dalam prinsip efektivitas ini, pengembangan kompetensi siswa peserta didik ini sudah cukup efektif ya, meskipun belum evaluasi jangka panjangnya masih harus dilakukan karena memang baru diterapkan beberapa tahun, 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah prinsip efisiensi. Jadi dengan memberikan kebebasan kepada guru, kurikulum merdeka ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Jadi guru bisa memanfaatkan segala hal yang ada di lingkungan sekitar untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam di kearifan lokalnya di daerah tersebut masih banyak tanaman, nah guru bisa memanfaatkan keadaan tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Menurut saya, kesimpulannya kurikulum merdeka ini masih berpotensi bisa meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran, walaupun tentu perlu dukungan dan pelatihan yang lebih bagi guru untuk dapat memaksimalkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah prinsip praktis. Kurikulum merdeka ini dirancang agar lebih fleksibel, praktis, dan mudah diimplementasikan oleh guru dengan menyediakan modul ajar dan alat bantunya tentunya yang sudah bisa diunduh di berbagai platform digital, salah satunya di PMM. Contoh konkretnya sudah banyak tersedia platform digital ya seperti Merdeka Mengajar yang memberikan akses kepada guru untuk berbagai sumber belajar dan modul ajar. Kesimpulannya, kurikulum merdeka ini memang cukup praktis untuk diimplementasikan karena memang segala kebutuhan
kebutuhannya, modul ajarnya, dan alat bantu yang lain memang sudah disediakan, sehingga guru tinggal mempraktekannya, memilih yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Kesimpulannya, kurikulum merdeka ini di sekolah dasar secara umum memang telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum seperti relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan praktis. Namun tentu beberapa prinsip seperti kontinuitas itu memerlukan perhatian lebih dalam, sehingga karena memang implementasinya baru dilakukan 2 tahun, jadi untuk jangka panjangnya memang harus memerlukan evaluasi dan perhatian lebih banyak agar efektif dan konsisten di seluruh jenjang pendidikan. Juga dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan tentunya dan penyelesaian antar jenjang itu sangat membantu dalam mencapai keberhasilan tujuan kurikulum ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.